Mesin, bersyukur. Perkenalkan, nama saya Rafael Wenyangi dengan NPM 210652556. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang tugas yang sebelumnya saya sudah kerjakan dan juga mengenai conscious effort yang sudah saya lakukan selama mempelajari metode numerik. Mungkin pertama-tama saya akan membahas tugas. Di sini pertama itu adalah kami diberikan tugas dengan objektif yaitu desain dan optimisasi atau optimasi pada pressurized hydrogen storage, di mana storage tersebut memiliki kapasitas sebesar 1 liter dengan pressure level sebesar 8 bar. Lalu limitasi atau constraint yang diberikan merupakan biaya yang tidak melebihi 500.000. Nah, pengerjaan tugas ini saya bagi menjadi dua, yaitu pertama itu ada minggu 1, dimana minggu 1 pertama tuh saya benar-benar awalnya masih belum paham mengenai hydrogen storage, sehingga saya sadar bahwa saya memerlukan bantuan, sehingga saya menggunakan ChatGPT untuk mempelajari lebih lanjut mengenai hydrogen storage yang akan saya buat. Di sini saya menggunakan prompt yang akan memberikan saya tentang apa saja sih elemen-elemen serta prosedur yang ada dalam mendesain dan mengoptimasi sebuah hydrogen storage. Lalu di sini diberitahukan oleh ChatGPT pertama itu ada system requirement, yang dimana dari storage kapasitas yang udah dikasih tahu, yang udah diberikan, lalu ada operating pressure atau pressure level, lalu setelah itu ada storage method, lalu ada material selection, lalu ada system design, safety measure, optimization technique, manufacturing process, performance testing, regulatory compliance, life cycle, and continuous improvement. Lalu setelah minggu pertama saya lanjut ke final report, di mana saya merasa dalam desain kita memerlukan 3 bagian atau batasan, dimana di sini saya menggunakan batasan geometris, batasan kekuatan material, dan batasan biaya. Lalu langsung di sini dimulai dari batasan geometris, dimana ada kita menghitung geometri dasar. Di sini saya menggunakan program Python, di mana program Python ini saya buat menggunakan ChatGPT untuk mendapatkan hasil dari hydrogen storage dengan kapasitas 1 liter dengan luas permukaannya yang paling kecil, sehingga akan menekan biaya dan akan menjadikan lebih murah. Lalu setelah saya coba run dari program tersebut akan mendapatkan output yaitu dengan radius sebesar 5,42 cm, lalu height atau tinggi sebesar 1,84 cm, dan luas permukaan sebesar 553,58 cm kuadrat. Lalu dalam tabung hidrogen kita juga harus perhatikan bahwa hidrogen storage kita pasti ujung-ujungnya akan ada end cap atau bagian-bagian di mana sudut-sudut tersebut tidak bisa kita bikin sudut karena akan membuat stres mengusap pada bagian sudut tersebut, sehingga akan kita buat menjadi lebih round atau lebih bulat supaya tidak terlalu tajam. Lalu di sini saya hitung menggunakan perbandingan dan ketemu bahwa R-nya adalah 2,55313 cm. Lalu lanjut ke batasan kekuatan material. Nah, di batasan kekuatan material ini seperti yang sudah saya cari-cari dari minggu pertama, batasan kekuatan material, dan saya merasa untuk menekan biaya bahwa stainless steel IC316 ini sangat cocok dengan pada hydrogen storage yang saya desain, dimana kekuatannya cukup tinggi dan harganya juga cukup murah.
ini merupakan hasil tabel setelah saya cari di Google untuk mendapatkan material-material yang kira-kira cukup. Lalu saya memilih IC 316 yang berada di sini, yang 316 ini, yaitu dengan kekuatan tensil sebesar 515 dan kekuatan resistance sebesar 205. Nah, lalu setelah saya memilih dari materialnya, saya hitung ketebalan atau ketebalan minimum yang dapat menahan dari pressure dari tekanan si hidrogen di dalam tabung atau tangki. Nah, rumusnya itu saya menggunakan cylindrical stress atau hook stress, di mana rumusnya merupakan pressure dikali radius dibagi thickness. Lalu di sini saya menggunakan codingan Python juga, di mana juga ini saya buat dengan bantuan ChatGPT, karena saya sadar dengan kemampuan programming saya masih cukup kurang. Algoritmanya di sini adalah di mana di sini saya memasukkan variabel, lalu di sini saya mengconvert satuan, lalu di sini adalah for loop yang saya gunakan untuk mengiterasikan semua ketebalan yang saya inginkan untuk diuji apakah dapat menahan tekanan yang ada dalam tangki saya. Lalu if di sini saya gunakan adalah jika memang sudah tidak kuat, maka akan berhenti loopnya. Lalu lanjut ke batasan biaya. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, constraint adalah biaya tidak boleh lebih dari Rp500.000. Sehingga saya mencari-cari harga-harga dari material yang saya sudah pilih, dan itu saya menemukan list harga pada PT Citra Anggun Lestari, yang dimana saya memiliki ketebalan 6 mm karena menurut saya itu sangat optimal dengan memperhatikan beberapa safety factor di tabung itu jatuh ataupun terbentur, sehingga perhitungannya di sini ada biaya totalnya ada hanya untuk bentukan tangkinya atau storage-nya, kulitnya saja itu adalah 181.000, di mana biaya lainnya bisa digunakan untuk membeli komponen lainnya tentu yang diperlukan seperti valve dan tutup dari valve yang akan digunakan. Nah, kesimpulan atau consist effort yang telah saya alami di sini adalah, pertama, ada di minggu 1 ini, karena awalnya tuh saya benar-benar nggak tahu apa sih hydrogen storage dan gimana secara desain apalagi optimasinya, sehingga saya terus mencoba dan akhirnya saya menggunakan ChatGPT untuk menambahkan pemahaman dari saya sendiri, sehingga saya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Lalu kedua, di geometri dasar, awalnya saya juga bingung gimana cara nyari dimensinya dengan seoptimal mungkin. Namun setelah saya tanya-tanya ChatGPT bahwa ada Python, ada library Python yang bisa saya gunakan untuk mencari dimensi yang optimal. Dimana yang saya gunakan optimal di sini adalah saya dapat mendapatkan volume sebesar 1 liter, namun dengan luas permukaan yang paling kecil. Lalu di geometri NCAP ini juga saya awalnya cari-cari gimana cara nyari geometri NCAP. Saya juga sempat bertanya kepada teman dan menambah wawasan juga karena saya baru tahu. Lalu di sini di pemilihan material, saya juga awalnya tidak tahu bahwa
ada ketentuan atau regulasi yang berlaku yang ditetapkan oleh ASME, di mana untuk ketebalan dari sebuah tangki baja minimal adalah 1,59 mm. Nah, selain itu saya juga awalnya bingung bagaimana cara mencari dengan lebih mudah dan cepat ketebalan yang cocok untuk tabung saya, sehingga saya bertanya kepada ChatGPT dan saya langsung meminta ChatGPT tersebut untuk membuatkan sebuah contoh program dari Python, dan akhirnya ketemu, dan di situ saya mendapatkan sebuah pemahaman baru bahwa dengan for loop kita dapat melakukan iterasi dengan lebih cepat dan lebih efisien. Lalu mengenai batasan biaya, cukup struggle di sini juga karena nyari harga material itu tentu tidak mudah. Saya benar-benar harus mencari di Google berkali-kali dan akhirnya menemukan PT Citra Angguna Sari ini. Setelah penjelasan tugas, saya selanjutnya akan menjelaskan mengenai apa itu consist effort dan consist effort apa saja yang telah saya lakukan dalam mempelajari metode numerik dan mengerjakan tugas-tugas perkalian sebelumnya. Pertama, consist effort itu merupakan usaha yang dimana kita melakukan usaha tersebut sendiri, seorang diri, dan merasakan kesulitan dari apa yang kita kerjakan, sehingga kita akhirnya mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai apa yang kita kerjakan. Contohnya adalah seperti saat saya mengerjakan tugas yang sering saya presentasikan, di mana saya mengerjakan tugas tersebut bukan hanya untuk cepat-cepat selesai, namun untuk mendapatkan pemahaman lebih dalam mengenai hydrogen storage itu apa, dan dalam mendesain serta mengoptimasi suatu produk. Dan banyak tugas lain yang juga seperti itu, seperti saat saya mengerjakan tugas-tugas dari dosen lain, seperti tugas dari perancangan bearing atau shaft, di mana saya mengerjakan tugas tersebut bukan untuk selesai, tapi mempelajari dan mendapatkan pemahaman lebih dalam mengenai bearing dan shaft itu sendiri. Dan itu akan meningkatkan konsistensi atau kesadaran level kita menjadi ke level yang lebih tinggi lagi, sehingga kita akan dapat mempelajari banyak ilmu dengan lebih mudah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.